Karena agama adalah alat. Alat itu kan tergantung siapa yang makainya. Kalau dipakai orang baik, dia menjadi tambah baik. Agama itu menjadi tambah baik. Tapi kalau digunakan oleh orang yang tidak baik, agama bisa digunakan sebagai alat untuk menyebarkan ketidakbaikan. Bisa saja, Mas Hendra. Ya. Ini fakta yang sering kita temui kan. Orang bisa melakukan sesuatu atas nama agama. Menipu demi mendapatkan keuntungan atas nama agama. Ada juga yang begitu, Mas Hendra. Nah, dan yang kemudian jadi salah adalah agamanya. Padahal agama diciptakan bukan untuk itu. Diciptakan untuk membuat orang menjadi lebih baik. Kalau berkelimpahan itu namanya berlimpahkan, berlimpah ruah itu sampai keluar dari wadahnya gitu kan. Keluar dari wadah, lebih dari cukup. Ya, kalau wadah itu kan biasanya mencukupi. Kalau dia sampai berlimpah berarti wadahnya nggak cukup besar menampung kelebihan itu gitu. Terus ketika dia berlimpah, berlimpahnya itu terbuang sia-sia atau bermanfaat kan itu sekarang gitu. Kalau dia berlimpah tetapi limpahannya itu bermanfaat bagi lingkungannya, nah itu tidak masalah gitu. Rahayu, Pak Wayan. Rahayu, Mas Hendra, Selamat rahayu. sore. Ya. eh Gini, Pak Wayan, aku tuh kadang merasa, kadang tuh muncul pikiran, kenapa ya orang Barat itu kok dianggap kafir, masuk ke neraka gitu ya, karena agamanya nggak sama dengan kita gitu. Nah, suatu hari itu aku kan di bandara, Pak Wayan. Di Ya. bandara tuh melihat ada orang Cina kalau nggak salah. Dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, ngomong bahasa Inggris juga nggak bisa, cuman ngasih kode aja sih. Ya. Pinjem korek, pinjem korek. Oke, aku kasih lah. Hmm. Tapi setelah sebelum aku kasih, dia tuh ngasih aku dua batang rokok, untuk satu untuk aku, satu untuk Hmm. kruku gitu Hmm. kan. Itu Hmm. bikin aku speechless gitu. Aduh, ini orang jelas agamanya nggak sesuai dengan agamaku gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi perilakunya kok Iya. begini gitu Hmm. ya. Hmm. Suatu ketika ada Hmm. temenku yang ya intinya kita beda agama gitu ya. Iya, iya, iya. Hal sepele banget gitu yang kebawa sama dia gitu. Tapi berapa sih nilainya, nggak ada 20.000 gitu. Tapi dikirim balik gitu loh. Ah. Dikirim balik dari rumahnya dia Hmm. Hmm. ke tempatku Hmm. gitu. Nah ini Hmm. kan, Hmm. aduh, Iya, ini iya, iya. orang-orang perilakunya baik banget meskipun Iya, kita iya. nggak seagama gitu. Nah, aku Iya, iya, iya. pengen Pak Wayan memberikan Hmm. brainstorming terkait dengan fenomena ini, mungkin dikaitkan dengan nilai-nilai luhur yang ada di Bali gitu. Iya, Silakan iya, Pak iya. Wayan. Iya, iya. Kalau kita kembali ke mungkin tujuan lahirnya agama sih, Mas ya. Tujuan lahirnya ajaran-ajaran moral itu kan supaya mengubah manusia menjadi lebih baik. Seperti tujuan lahirnya obat, itu menyembuhkan orang yang sakit. Tapi kalau orangnya bisa sehat tanpa obat, kan sama-sama sehat tujuannya gitu. Jadi ada orang yang perlu mendapatkan agama agar dia berubah menjadi lebih baik. Tapi ada orang yang bahkan tanpa agama dia sudah baik. Nah, makanya di Bali ada istilah dikenal sebagai 3 hal. Agama, igama, ugama. Agama itu artinya ambek. A itu ambek. Ambek itu artinya sikap. Bagaimana sikap keseharian kita akibat pelajaran-pelajaran yang ada di sana. Ada moralitas lah, ada susila, ada etika di situ. Kemudian igama itu idep. Jadi bagaimana pemikiran kita, ya bagaimana hubungan kita secara pikiran, idep kita dengan kesemestaan ini. Yang terakhir, ugama itu ulah perilaku kita. Nah, jadi bukan hanya agama itu yang penting dalam konsep agama, igama, ugama itu. Yang terpenting adalah bagaimana
ulah atau perilaku kita dalam kehidupan ini. Agama itu adalah goal atau tujuannya Tujuannya, gitu ya. ya, Nah, agamanya itu tadi hanya semacam jalan gitu ya. iya, jalan untuk kita mencapai ugama itu. Gitu. Ya, itu kan terpenting. Pada ujung-ujungnya bagaimana kita menjadi manusia yang berperilaku manusia. Manusia yang berperilaku manusia itu artinya manusia yang perilakunya dipikirkan lebih dulu. Gitu. Dipikirkan, karena manusia itu kan artinya makhluk yang berpikir, manusia. Mm. Jadi, kalau kita berpikir, bukan berego ya. Kalau berego itu kan reaksi-reaksi sifat-sifat hewani kita. Nah, gara-gara manusia itu terdiri dari buta itu artinya material. Sangat kuat efek material kita. Demi kebutuhan tubuh material ini, kita bisa berkelahi demi makanan, Mas. Kita bisa berkelahi demi pasangan. Kita bisa berkelahi demi wilayah, gitu. Seperti hewan-hewan liar lainnya. Mm. Nah, agar kita tidak mengikuti pengaruh buto itu, pengaruh kegelapan material ini, maka kita sebagai manusia dibutuhkan pengetahuan. Pengetahuan yang mencerahkan. Cerah itu disebabkan oleh adanya cahaya pengetahuan. Cahaya itu bahasa Sanskertanya div. Sehingga muncullah kata dewa. Div itu menjadi dewa. Kalau kita tercerahkan oleh cahaya pengetahuan, harusnya kita menjadi manusia yang dewasa, bersifat dewasa. Nah, agama itu fungsinya begitu, Mas, membawa manusia menjadi dewasa. Sehingga akibat dia sudah menjadi dewasa, ulah atau perilaku atau ugamanya itu menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Tercerahkan, sebagai makhluk tercerahkan. Nah, sayangnya karena agama adalah alat. Alat itu kan tergantung siapa yang makainya. Kalau dipakai orang baik, dia menjadi tambah baik. Agama itu menjadi tambah baik. Tapi kalau digunakan oleh orang yang tidak baik, agama bisa digunakan sebagai alat untuk menyebarkan ketidakbaikan. Bisa saja, Mas Hendra. Ya. Ini fakta yang sering kita temui kan. Orang bisa melakukan sesuatu atas nama agama. Menipu demi mendapatkan keuntungan atas nama agama. Ada juga yang begitu, Mas Hendra. Nah, dan yang kemudian jadi salah adalah agamanya. Padahal agama diciptakan bukan untuk itu. Diciptakan untuk membuat orang menjadi lebih baik. Sama dengan pisau lah. Pisau diciptakan sebagai alat untuk membantu manusia. Ya. Tapi kalau yang salah menggunakannya, salah guna, jadinya harusnya yang salah orangnya, bukan pisaunya. Nah, kira-kira seperti itu sih, Mas. Iya. Ya, terus, Karena pada awalnya kan kita berprasangka buruk gitu ya sama mereka yang tinggal di barat gitu iya, ya. iya, Wah ini orang nggak beragama, tapi kenyataannya yang kuasai dunia ini, yang kuasai iya, IT gitu ya, yang bisa berkontribusi besar itu mereka iya, gitu loh Bapak ya. Sehingga kan ini kayaknya paradoks dengan value-value yang ditanamkan di pendidikan-pendidikan agama kita ketika kita iya, masih kecil iya, gitu iya, iya, loh. iya, gitu. Karena memang seharusnya eh, agama itu dalam hal ini, Mas Hendra, ada pengetahuan tentang Astanga Yoga namanya. Astanga Yoga itu adalah tangga-tangga, 8 tangga kita mencapai penyatuan dengan Tuhan. Penyatuan rasa, penyatuan segala hal lah, banyak. Tapi kita harus melewati tangga pertama dan keduanya, namanya Dasa Yama dan Dasa Niyama Brata. Itu semua tentang susila. Dan di semua agama itu ada, hanya dalam istilah yang berbeda. Misalnya, hormat pada orang tua, gemar mempelajari kitab-kitab suci. Itu kan sebenarnya sama, di mana-mana sama. Iya. Berlaku baik kepada kehidupan, sopan dalam tutur kata, gitu. Suci dalam pikiran, hormat kepada para guru. Itu kan di mana-mana itu ada. Mau agama apapun itu ada, mestinya begitu. Cuman ketika itu tidak dilalui dengan benar, gitu. Agama hanya sebagai label, bukan sebagai alat. Gitu. Jadi sebagai simbol, gitu. Oh, aku punya BMW, gitu misalnya. Tapi cuman lambangnya aja, mobilnya nggak punya. Ya, dan tidak pernah mengendarai itu, gitu.
Sama dengan orang, aku sudah punya agama di KTP gitu. Tapi nggak pernah dijadikan ini gitu. Nah, kalau orang barat itu agamanya tidak muncul di KTP Mm-mm. dan tidak bernama pula gitu. Tidak bernama, tidak terorganize gitu sebagai aturan-aturan, sebagai pengetahuan-pengetahuan pendewasaan diri gitu. Tapi mereka menjadi laku gitu. Sama dengan di Bali dulu, Mas. Dulu di Bali kan agamanya disebut agama Tirta. Dan bukan agama pula disebutnya agama. Agama kan baru-baru juga muncul istilah itu. Hmm. Dulu tidak disebut. Mereka hanya menjadi sebuah apa namanya aturan tradisional adat, aturan gitu. Kemudian begitu disebutnya munculnya kata agama, dia menjadi ajaran agama Tirta gitu. Berkembang lagi karena Indonesia merdeka, ya menjadi agama Hindu gitu. Nah, agama Hindu sendiri kan dulunya bukan agama juga. Hanya sebuah ajaran Sanatana Dharma. Jadi kebenaran yang abadi gitu. Ya. Jadi semua itu sebenarnya apa istilahnya? Cuman kumpulan ajaran-ajaran. Iya, iya. Kalau sekarang yang kita kenal kan agama-agama yang diakui. Ya, agama-agama yang diakui di Indonesia, kemudian agama yang diakui di dunia. Tetapi kan masing-masing suku itu punya aturan-aturan tertentu di antara mereka. Ya kalau itu diorganize, dijadikan agama, ya bisa saja gitu. Poinnya ada di ugama ya, Ugama, perilaku, ya, attitude kita gitu ya. ulah kita. Seberapa besar kemudian Mm, kita memberikan manfaat bagi banyak orang, tidak ya, menyakiti, tidak merugikan orang lain kan itu, itu secara esensinya Pak Wayan. ya, itu, Nah, eh mm, tadi kan kita sempat ngobrol juga nih terkait mm, dengan orang-orang yang dulu awalnya hidupnya kekurangan, ya, cukup, terus ya, kemudian sampai berkelimpahan, ya, sampai nyewa brankas di bank untuk kemudian menampung, menyimpan uangnya, gitu mm, kan ya. eh Punya emas banyak juga khawatir mm. karena rumahnya nggak ada satpam, ya kan? Punya uang ditaruh di rekening juga rawan dihack, gitu Ya, kan ya. 402 juta diambil. mm, Barusan teman kita 52 juta ya. diambil. Pak Wen, gimana sih sikap dan posisi yang tepat itu supaya kemudian dalam dalam bahasa lain mungkin sebenarnya itu paling enak itu berkecukupan atau berkelimpahan sih kira-kira gitu. Kalau berkelimpahan itu namanya berlimpah kan berlimpah ruah itu sampai Heeh. keluar dari wadahnya Oh gitu iya. kan. Keluar dari wadah lebih dari cukup. Hmm. Ya, kalau wadah itu kan biasanya mencukupi. Hmm. Kalau dia sampai berlimpah berarti wadahnya nggak cukup besar Oke. menampung kelebihan itu gitu. Hmm. Terus ketika dia berlimpah, berlimpahnya itu terbuang sia-sia atau bermanfaat kan itu Nah, sekarang gitu. Kalau dia berlimpah tetapi limpahannya itu bermanfaat bagi lingkungannya, nah itu tidak masalah gitu. Sama seperti orang yang ngambil air di sungai, membawa gentong, hmm. airnya berlimpah tetapi kemudian menyiram sepanjang jalan yang dia lalui. Lama-lama jalan yang dilalui itu menjadi subur. Tumbuh-tumbuhan di sana bisa bagus gitu. Sehingga tumbuh-tumbuhan yang ada di sepanjang jalan yang dilaluinya itu membuat keindahan, jadi taman gitu. Nah, kalau keberlimpahan itu memberi manfaat, itu bagus Mas Eda. Tapi kalau keberlimpahan menjadi sia-sia, ya terambil oleh orang yang tidak benar, begitu jadinya. Nah, sama dengan agama, kembali lagi dengan Iya, iya, agama. iya, iya. Ya, kalau agama itu jumlah orangnya berlimpah, mungkin terlihat bagus secara kuantitas. Hmm. Oh, seakan-akan agama kita agama yang paling banyak disenangi orang gitu. Benar, benar, Ya, benar. berlimpah, banyak orang menyukai kita. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana efeknya, berkualitas nggak orang-orang yang dilimpahi oleh pengetahuan agama itu. Sama dengan kita, Mas Hendra. Kita bikin video pencerahan yang berlimpah misalnya. Tapi bermanfaat nggak bagi orang-orang gitu. Kalau dia hanya menjadi tahu, tetapi tidak mengubahnya menjadi perilaku keseharian, nah berbahaya juga. Jadi goal kita kan bukan di situ Mas Hendra. Tidak usahlah kita bicara tentang agama yang diciptakan di masa lalu, goalnya apa. Tapi ketika kita bikin video pencerahan ini, kita ngobrol-ngobrol ini kan, goal terbesarnya adalah membuat orang menjadi jauh lebih
baik. Minimal merasa baik. Baik itu bukan berarti berperilaku baik saja, bukan. Merasa kehidupan ini menjadi lebih baik bagi tempatnya belajar gitu. Tidak penuh keluhan. Jadi tetap bisa nyaman. Apapun suka duka yang harus dilewati, didatangi gitu. Itu kan tujuan kita, Mas. Kalau kita hanya membuat orang bisa tahu, wah saya sudah nonton ngaji Rasul, semua video saya sudah tonton. Tapi kemudian dia tidak berubah menjadi apa-apa kan percuma juga. Ya. Jadi apalagi kemudian setelah dia lihat, wah ini ngaji Rasul ini berlimpah ruah nih pengetahuannya dan followernya banyak, kayaknya bisa kumanfaatkan. Nah, yang hacker itu kan ada juga yang model begitu, Mas. Kalau yang berlimpah pengetahuannya kemudian diambil sama hacker, berbahaya juga. Berlimpah kekayaan kita sampai dimanfaatkan oleh yang tidak benar kan berbahaya juga. Ya. Jadi yang terpenting itu adalah memiliki sesuatu yang cukup dan tidak menyakiti kita. Karena di beberapa episode kita sempat ya ngobrol tentang apa yang kau miliki akan menyakiti Itu ya akan menyakitimu. Itu kayaknya bukan hanya sekedar omong kosong filosofi aja, Enggak. tapi memang benar-benar Bener. jadi realita deh kayaknya ya. Ya. Orang tidak punya mobil, dia tampak, wah kamu nggak punya mobil, kemana-mana jalan. Tetapi jalan itu menyehatkan dia. Terus ketika kita punya mobil atau motor lah, kemana-mana kita naik motor, kaki kita nggak pernah jalan. Dan itu malah menyakiti kita. Motor itu membuat kita semakin kurang gerak, semakin nggak sehat. Ditambah lagi kemudian, ya keuangan kita jadi sakit juga kan. Harus bayar samsat, biaya bahan bakar, belum lagi yang katanya dioplos. Iya. Ya, artinya itu memang benar, Mas Hendra. Ya. Makanya ada ajaran juga yang menyatakan bahwa apa? Ada yang disebut Sapta Timira, 7 kegelapan, Mas Hendra. 7 kegelapan itu apa? Guna itu dana. Guna itu ilmu. Ilmu yang kita miliki itu juga bisa membuat kita menjadi sakit. Gelap oleh karena merasa diri paling pintar, gitu. Membodoh-bodohi orang, menipu orang dengan kepintaran kita, itu kan menyakitkan juga. Padahal kita memiliki ilmu. 2, dana. Dana itu uang. Punya uang itu bisa menyakiti juga. Bingung tadi. Taruh di mana, di bawah kasur, nanti begini, kemana-mana. Kemudian ada kerupawanan, namanya surupa, kerupawanan. Kecantikan itu kan bingung juga. Kalau nggak dirawat nggak enak, kalau dirawat mesti ke salon terus-menerus. Jadi malah kita takut kan, jangan-jangan kita udah mulai keriput ini gitu. Ya, orang botak nggak punya rambut santai aja dia. Orang yang punya rambut, waduh nih rambutku mulai uban, bingung pakai semir, bingung cari sampo di mana gitu. Jadi jangan terlalu pesimis ketika tidak punya, jangan terlalu merasa bagaimana ketika punya. Karena jangan-jangan gitu ya, di tengah-tengah gitu. Tengah-tengah aja, biasa aja gitu. Karena punya itu jauh lebih menyakitkan juga. Contoh misalnya, ketika kita nggak punya, sedikit orang mendatangi kita, Mas Hendra. Sedikit orang mendatangi kita. Begitu kita punya, semua orang tiba-tiba merasa dekat dengan kita ketika kita kaya. Coba, saya ketemu banyak orang kaya yang didekati sama teman-teman. Semua ngaku keluarga, semua ngaku teman katanya. Karena punya perusahaan. Begitu ada teman yang awalnya kaya jadi tiba-tiba bangkrut, semua teman tuh menjauh, Mas Hendra. Ya, itu. Jadi jangan bawa terlalu jangan terlalu bersuka cita, jangan juga terlalu berduka cita. Semua akan berlalu, sedih juga berlalu, bahagia juga berlalu. Jadi paling enak memang di tengah-tengah aja. Tengah-tengah. Tapi sebenarnya titik kulminasinya apa sih, Pak Wayan, di dalam hidup ini yang kemudian harus kita raih itu titik kulminasinya apa kira-kira? Bahagia aja, Mas. Bahagia gitu. Karena kan yang dicari memang itu. Karena di puncak lapisan maya dalam diri manusia, roh kita, yang kita kumpulkan adalah lapisan maya, kebahagiaan itu. Tapi di puncak yang kita harapkan sebagai roh adalah mencapai kembali kebahagiaan tanpa duka. Artinya apa? Bebas dari segala keluhan. Ini yang disebut dengan kebahagiaan abadi. Kebahagiaan yang tidak
disebabkan oleh syarat-syarat tertentu, Mas Hendra. Tidak punya ya bahagia, punya ya bahagia gitu. Karena kenapa saya katakan demikian? Dulu saya seperti saya ceritakan sering sama Mas Hendra, dulu waktu kecil saya kan tidak terlalu dapat makanan yang bagus. Enak kadang nasi sama kecap gitu. Tapi apakah Sama. masa kecil saya bahagia? Nggak bahagia gitu. Nggak punya pakaian juga bahagia gitu. Sekarang gimana? Sama juga gitu. Nggak ada yang berubah dari masa kecil saya sampai sekarang. Tetap segini-segini aja gitu. Ya, makannya juga ya, segini-segini juga gitu. Ya, Baik, aku pikir ya, cukup Pak Wayan ya, untuk tema ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi ya, sahabat-sahabat semua dimanapun berada gitu ya. Kita break sejenak Pak Wayan. ya, Terima kasih. ya, Mas.